Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya yang sampai dengan saat ini kita rasakan. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang. Sehingga pada petang kali ini kita masih bisa menjalankan rutinitas ibadah kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib membahas kitab Riyadhus Shalihin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna jujur, Pak ya. Makna jujur secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kita ulang lagi sedikit Bapak Ibu. Secara bahasa yang namanya kejujuran, as-sidqu, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang kuat, ya dulu ala kuat syai'in. Adapun secara istilah disebutkan bahwasanya as-sidqu mutabaqatul qawli ad-dhamir, adalah kesesuaian antara ucapan dengan hati. Kesesuaian antara ucapan dan hati, wal mukhbar anhu ma'an, dan nilai kebenaran dari redaksi ataupun kabar yang ada. Jadi ada tiga hal ya Bapak Ibu: hati, lisan, dan kenyataan dari kabar tersebut. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka ini tidak dikatakan sebagai perkataan yang jujur. Pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan contohnya adalah sebagaimana perkataan orang-orang kafir, ya, mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, ya. Muhammadun Rasulullah ini perkataan, ya, kalau ditinjau dari tiga aspek tadi, ya, maka ini tidak termasuk dalam kategori jujur. Kenapa? Karena apa yang mereka yakini dengan yang mereka ucapkan berbeda. Orang kafir itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika lisannya mengucapkan Muhammadun Rasulullah, berarti dia sedang berdusta. Ya, makanya dalam Quran surat Al-Munafiqun, ketika orang munafik mengatakan bersyahadat, ya, berikrar Muhammad itu adalah utusan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka orang-orang yang berdusta. Kenapa? Karena mereka mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ya, mereka
keyakinannya kufur. Mereka menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan seolah-olah sebagai orang yang beriman dengan mengatakan innaka la rasulullah. Anda wahai Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai antara hati dengan ucapan. Ataupun sebaliknya, ketika orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Isa adalah putra Allah, ini pun juga tidak bisa katakan sebagai perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Ya, walaupun hal tersebut sesuai dengan apa yang mereka yakini. Jadi orang kafir kalau mengatakan Isa itu adalah putra Allah, tetap kita katakan ini kabar yang dusta, kabar yang tidak benar. Ya, kenapa demikian? Ya, walaupun mereka meyakini, mereka yakin ya bahwasanya Isa itu adalah putranya Allah. Kemudian mereka ucapkan dengan lisan karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu apa? Sesuai dengan al-mukhbaru anhu, sesuai dengan kenyataan, nilai kebenaran dari kabar tersebut. Karena pernyataan Isa adalah putra Allah ini adalah pernyataan yang dusta. Nah, maka ini hadirin yang bermata Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Adapun pada pertemuan yang sehari ini kita akan membahas Quran surat At-Taubah ayat 119. Quran surat At-Taubah ayat 119 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, bersama dengan orang-orang yang jujur. Di Quran surat At-Taubah ayat 119. Nah, ayat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita masih ingat ya, di dua bab sebelumnya ya, bab yang kedua kita bahas apa Bapak Ibu? Bab pertama bahas ikhlas, tentang niat. Ini kan kita bab 4 ya. Bab yang ketiga bahas tentang sabar. Nah, ini bab baru yang ketiga bahas tentang jujur. Bab yang kedua bahas apa Bapak Ibu? Bahas tentang taubat ya, bahas tentang taubat. Nah, kalau kita masih ingat, ketika kita bahas tentang bab taubat ada hadis yang sangat panjang. Kita sampai berapa pertemuan Pak ya? 4 atau 5 pertemuan ya. Membahas tentang kisah sahabat Ka'ab ibn Malik. Bagaimana ya pertaubatan beliau ya, karena beliau tidak mengikuti peperangan yang Rasulullah wajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, kisah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan. Ya, dikisahkan di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menceritakan tentang hal tersebut Quran surat At-Taubah ya, sesuai dengan konteksnya. Ya, karena kisahnya kisah tentang pertaubatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sambung-sambungkan Pak ya, kisah tersebut juga mengandung hikmah lain selain kisah pertaubatan. Ya. Di dalam kisah Ka'ab ibn Malik kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar, bagaimana selain ketaubat tadi Pak ya, bagaimana kejujuran Ka'ab ibn Malik. Walaupun kisah utamanya tentang taubatnya beliau, tapi salah satu di antara hikmah yang tidak bisa kita palingkan itu ya tadi, bagaimana kejujuran Ka'ab ibn Malik dan sahabat yang lain. Ya, di saat orang-orang munafik ya berkata kepada Rasulullah, ya berbohong kepada Rasulullah, mengungkapkan alasan-alasan yang diada-adakan yang itu tidak sesuai dengan kenyataan, tapi Ka'ab ibn Malik ya beliau menghadap Rasulullah mengatakan sesuai dengan kenyataan, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang. Ya, bukan karena saya ada uzur, bukan karena ada alasan yang syar'i. Ya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan saya tidak ikut perang. Jadi dia jujur hadirin.
Ya, beliau jujur. Saya tidak ikut perang murni karena kesalahan saya. Sehingga apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dalam tanda kutip kejujuran yang tersebut, akhirnya beliau apa Pak? Dikucilkan, diboikot selama 50 hari. Selama 50 hari beliau dikucilkan. Keberadaannya dianggap tidak ada. Nah, ayat ini bercerita tentang hal tersebut. Wa kunu ma'as sholihin, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan bahwasanya kita harusnya hendaknya bersama dengan orang-orang yang jujur, walaupun sedikit. Ya, mereka kan cuma 3 orang, Pak, ya. Seingat Pak. Ya. Mereka ya Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya itu kan cuma bertiga. Ya, yang lain jumlahnya banyak. Jadi patokannya bukan banyaknya orang, tapi kebenaran dan kejujuran orang. Walaupun mereka cuma bertiga, tapi Allah perintahkan orang-orang beriman hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi patokannya bukan banyak, Pak. Ya, patokannya bukan banyak, tapi kebenaran dan kejujuran. Nah, inilah konteks dari ayat Quran surat At-Taubah ayat 119. Baik, kita mulai membahas ya ayat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi diawali dengan kalimat takwa. Ya, kayak setiap Jumat Pak, ya. Setiap Jumat yang kita bertakwalah kita semua kepada khatib, mengingatkan kepada khatib pribadi dan juga kepada seluruh jemaah untuk bertakwa. Ini nasihat. Jadi nasihat takwa itu adalah nasihat yang sangat penting. Ya, nasihat yang sangat penting. Nasihat yang sering terulang. Bapak Ibu kalau baca Quran pasti sering baca ayat yang punya ittaqullaha dengan redaksi yang berbeda, tapi intinya apa? Perintah untuk bertakwa. Setiap Jumat kita diingatkan, ya, setiap Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ittaqullaha, kemudian baru wa kunu ma'as sholihin. Jadi perintah yang pertama bertakwa, perintah yang kedua Allah perintahkan kepada kita hendaknya kita itu bersama dengan orang-orang yang jujur. Maksudnya bagaimana? Memilih lingkungan hendaknya orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, yang kita bergaul dengannya, kita bermuamalah, teman sekantor, tetangga rumah ataupun organisasi dan yang semisalnya, hendaknya kita memilih bergaul hanya kepada orang-orang yang jujur. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dahulukan dengan perintah bertakwa. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Kenapa Allah dahulukan perintah takwa dulu? Ya. Yang namanya takwa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah paham yang namanya takwa itu apa ya Bapak Ibu? Takwa itu kan ada apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kata perintah takwa dulu? Ya. Karena ketakwaan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dasar, ya Pak ya, dasar penerimaan dan ketundukan. Artinya ketika kita menjalankan perintah Allah wa kunu ma'as sholihin, kita menjalankan perintah Allah kunu ma'as sholihin, hendaknya kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, landasannya, dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah. Landasannya adalah menjalankan perintah Allah. Bukan karena ada keuntungan, Pak. Kalau itu jelas iya. Tapi yang paling utama dasarnya itu adalah apa? Menjalankan perintah Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, berarti apa? Jalankan perintah, jauhi larangan. Baru Allah mengucapkan wa kunu ma'as sholihin. Itu Pak. Ya, misal Bapak Ibu rekrutmen, kan kadang ada Pak ya, dibutuhkan karyawan seperti ini dan seperti ini. Kan kadang ada
Salah satu apa Pak? Kualifikasinya apa? Jujur. Nah, ketika kita nulis jujur hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, landasannya karena Allah perintahkan kita, orang-orang yang ada di sekitar itu adalah orang-orang yang jujur. Paham Pak ya? Jadi ini landasannya. Jadi kalau kita memilih orang yang ada di sekitar kita sebagai orang yang jujur, bawahan kita, teman sejawat kita, ya enggak? Teman ngaji kita, teman satu organisasi, satu tim dan yang semisalnya, ya, kita pilih seleksi orang-orang yang jujur, landasannya karena ini perintah Allah. Makanya Allah mengawali ittaqullaha baru setelah wa kunu ma'as sholihin. Ini adalah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kata ittaqullaha. Makanya diulang-ulang terus Pak. Ya, setiap pekan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan sebagai apa tadi Pak? Kalau sholat Jumat nggak ada kalimat takwa, itu Pak ya. Kan nggak sah. Iya ya. Kan harus ada kalimat takwa. Itu rukun Pak. Jadi kalau nggak disampaikan sama khotib, ya, khutbahnya tidak sah. Jadi harus ada. Samping pentingnya apa? Wasiat ataupun pesan bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, kita masih ingat kisah tentang 3 orang, ya, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Sebabnya apa? Karena mereka sedang berteduh, ya, sedang mampir, sedang singgah di gua. Tiba-tiba ada batu besar yang gelundung menuju ke gua tersebut, menutup pintu gua, mulut gua. Jadi mulut gua yang besar itu, ya, tertindih dengan batu yang besar. Mereka nggak kuat loh. Ya, mereka 3 orang ini berdoa dengan menyebutkan wasilah. Yang pertama apa amalannya? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Amalan yang kedua amanah, ya, seorang bos lupa ngasih gaji tapi nggak diambil. Alhamdulillah gajinya gajinya nggak diambil, ya, tapi dipegang bahkan dikembangkan. Yang ketiga Pak, yang kedua yang saya maksud adalah orang yang bermaksiat tapi nggak jadi. Orang yang mau zina tapi nggak jadi. Kenapa? Karena ketika dia mau berzina, kata wanita tadi, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Jadi nasihat takwa kepada Allah ini nasihat yang sangat bagus. Ya, bertakwalah kepada Allah. Sehingga Pak, langsung takut. Ya, makanya kata para ulama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat mendapatkan pahala dalam meninggalkan perbuatan maksiat harus ada niat. Landasannya takwa. Nah, kita sudah bahas. Jadi kalau orang nggak maksiat, ya, tidak melakukan maksiat, bukan karena landasan ketakwaan, nggak ada apa-apa. Ya, orang misalkan mau maling, ketahuan, nggak jadi maling, nggak dapat pahala. Ya, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia nggak maling, terlanjur pahala. Tapi kalau dia sudah mau maling, ya, tiba-tiba apa? Ketemu sama orang muda, 1 orang, ya, dinasihati, Pak, jangan gitu Pak. Takutlah kepada Allah. Penghuni rumah nggak tahu, tapi Allah tahu. Langsung saja, dia dapat pahala. Jadi orang kalau mau maksiat, ya, tiba-tiba takut ingat kepada Allah, terngiang-ngiang ittaqullah, maka itu dapat pahala. Sudah mau maksiat tapi malah dapat pahala. Jadi inilah pentingnya kalimat takwa. Makanya setiap Jumat diulang-ulang. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Baru kemudian wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang shodiq, orang-orang yang jujur. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya untuk memilih orang-orang yang ada di sekitar kita ya, baik bawahan kalian, teman sejawat ataupun yang semisalnya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Jadi ini perintah Allah, bukan karena motivasi yang lain. Landasan kita karena ini adalah perintah Allah. Kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Artinya bersama di sini hadirin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala ada dua makna, Pak. Ya, makna secara hakiki ya dan makna secara maknawi. Ya. Maksud secara hakiki dan maksud secara maknawi. Secara hakiki maksud secara hakikat bersama, secara fisik, secara jasad. Jadi lingkungan kita harusnya bersama dengan orang-orang yang jujur. Tapi kalau maksudnya adalah maksud maknawi, bersama di sini adalah bersama dalam karakteristiknya. Jadi walaupun orangnya nggak ada, paham ya? Walaupun secara fisik tidak dekat dengan kita, tapi kita meniru sifat-sifatnya, meniru kejujurannya, karakteristiknya, kita dikatakan bersama dengan mereka. Contoh. Ya, ketika kita mengikuti akhlak Rasulullah, ya, mengikuti qudwah panutan kita Rasulullah SAW dari kebaikannya, kejujurannya, kemudian apa? Keluhuran budinya, budi pekertinya, maka kita dikatakan bersama dengan Rasulullah dalam berakhlak. Ya, dalam apa? Dalam berakhlak. Jadi kita mencontoh Rasulullah, maka kita bersama dengan Rasulullah. Maka ayat ini hadirin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, ya bisa kita maknai maksudnya adalah maksud secara maknawi. Bersama dengan orang-orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Tentunya kalau kita bicara orang yang jujur, hadirin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, imam ya, imamnya kejujuran, ya Pak ya. Pemimpin kejujuran itu siapa? Rasulullah. Lalu bagaimana kita bersama dengan Rasulullah? Rasulullah sudah wafat, kan nggak bisa. Apakah maknanya kita bersama secara fisik? Tidak. Bersama di sini maksudnya adalah bersama dalam sifatnya, karakternya. Maksudnya bagaimana? Kita bersama dengan Rasulullah mencontoh kejujuran beliau. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita semua, hendaknya kalian bersama dengan orang yang jujur. Salah satunya adalah Rasulullah. Kita tahu hadirin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, karakteristik ya yang paling menonjol ya, yang sangat nampak dari pribadi Rasulullah itu apa? Jujur. Bahkan sebelum diutus menjadi rasul, sebelum menerima beban risalah, sebelum menerima kenabian dan kerasulan beliau sudah dikenal dengan julukan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya, jujur dan amanah. Ini sebelum jadi rasul, ya. Sebelum menjadi rasul sudah dipercaya, ya, sudah dipercaya. Kenapa? Karena Rasulullah itu apa? Memiliki karakteristik sangat jujur. Makanya beliau menjadi pedagang yang sukses. Kenapa? Karena para pembelinya, ya, relasinya paham. Ini Rasulullah pedagang yang tidak pernah curang, ya, yang tidak pernah berdusta, yang kalau bermuamalah pasti jujur. Nah, makanya kemarin saya ngisi kajian surah ya. Salah satu yang membuat istri beliau yang pertama siapa? Khadijah. Khadijah saat itu Bapak Ibu, Khadijah itu orang yang terhormat, kaya raya, yang nasabnya juga sangat tinggi. Semua laki-laki Quraisy, semua laki-laki Makkah, ya, mereka sangat tertarik dengan Khadijah, tapi tidak ada satupun yang diterima sama Khadijah. Tapi ketika terdengar ada sesosok pemuda, seorang pemuda, ya, kerjanya, profesinya berdagang, sangat jujur, dikenal oleh di tengah kaumnya, ya, disebut dengan Al-Amin karena sangat amanah. Langsung apa? Khadijah mengutus seseorang untuk apa? Untuk mengajak Rasulullah apa? Bekerja sama.
Saya punya modal, Anda punya keahlian. Apa keahlian Rasulullah? Dagang. Khadijah punya modal, akhirnya apa? Barang dagangannya Khadijah dijual oleh siapa? Ini belum jadi Rasul kan? Tapi sudah dikenal sangat jujur. Benar, ketika dibawa oleh Rasulullah, keuntungannya berkali-kali lipat. Ya. Dan hadirin yang berhormat subhanahu, pulang dagang, kan barangnya dibawa ke Syam. Pulang dagang, Khadijah menyatakan dirinya tertarik dengan Nabi Muhammad dan mau dinikahi oleh dia. Ya, dilamar sama orang lain nggak mau, padahal orang lain juga kaya raya. Ya, tapi beliau sendiri justru menawarkan dirinya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kenapa? Karena salah satu di antara karakteristik yang sangat menonjol pada diri Rasulullah apa? Sangat jujur. Coba ya. Sangat jujur. Bahkan ketika terjadi masalah Bapak Ibu, hampir perang saudara antar suku Quraisy. Jadi dalam kitab Sirah itu nanti dikisahkan 10 tahun atau 5 tahun saya agak lupa ya. Beberapa tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, sekitar umur 35 umur 30 saya agak lupa. Itu Ka'bah itu kan pernah hancur karena terkena banjir. Ya, akhirnya dibangun kembali, selesai semua Pak, singkat cerita. Tinggal Hajar Aswad nih, mau diletakkan kembali ke tempat. Ya, semua merasa diri saya yang paling berhak. Ya, akhirnya Pak ribut. Ya, berhari-hari panas. Ya, berhari-hari kondisi sangat panas. Maksudnya apa? Ya, emosi. Ya, pengen sampai hampir perang saudara. Akhirnya mereka bersepakat, sudah, kita ini bangsa Quraisy jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Ini saja, siapapun yang masuk Mekah Masjidil Haram pertama kali kita jadikan sebagai hakim. Mereka sepakat, ternyata yang masuk pertama kali adalah Rasul. Apa kata mereka hadirin? Hadal amin, rodina. Ya, kata mereka Pak, ya, inilah dia. Ya, al-amin, orang yang sangat amanah, Rodina, kita itu. Kalau dia menjadi hakim, ya, kalau Rasulullah yang menjadi hakim, Rodina, kami ridho. Selesai. Saking apa? Nah, saking dia ini sangat amanah, sangat jujur. Jadi kalau ada masalah, beliau yang menyelesaikan. Ya, tentu hal ini beliau pelajari sangat panjang dari yang Allah Subhanahu. Karena beliau kan kecil tinggal sama kakeknya. Kakeknya pemimpin apa? Beliau lihat langsung bagaimana kalau ada masalah kakeknya memutuskan perkara. Jadi dia tahu, ya, bisa bijaksana. Kemudian ada yang Allah Subhanahu. Di antara sifat kejujuran Rasulullah juga adalah ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, ya, yang sebelumnya diberi gelar Al-Amin, sangat jujur dan terpercaya, sangat amanah, dituduh sebagai pendusta. Ya, dituduh sebagai pendusta hanya karena beliau mendakwahkan la ilaha illallah. Tapi anehnya Bapak Ibu, ucapannya mengatakan Rasul Muhammad SAW itu adalah pendusta, ya, tapi mereka kalau ada urusan masalah harta nitipnya ke siapa? Muhammad SAW. Itu Rasulullah. Ya, ucapan bibirnya mengucapkan kadhib, orang pendusta, ya, ngarang-ngarang cerita, ngarang-ngarang kitab. Tapi apa? Kalau ada sesuatu tentang amanah harta, siapakah orang yang dititipkan? Gak ada lagi orang yang paling jujur di Mekah kecuali Nabi Muhammad. Jadi walaupun mereka tidak mengikuti akidah Rasulullah SAW, tidak mengikuti agama Islam, tapi kalau masalah kejujuran, ya mereka tetap, ya, dititipkan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika hijrah berangkatnya paling duluan atau belakangan? Duluan atau belakangan? Belakangan. Kenapa? Salah satu sebabnya sibuk mengembalikan titipan ataupun amanah yang ada pada kembalikan pulang. Bahkan dia saking nggak sempatnya nyuruh Ali, ini Al-Quran tolong dikembalikan, saya mau hijrah. Ali kan hijrahnya paling belakangan. Ya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berada di rumah. Kemudian Rasulullah hijrah bersama dengan sampai seperti itu.
mau hijrah saja Pak, masih memikirkan amanah yang ada pada beliau. Ini harta milik umat, harus saya kembalikan dulu. Setelah selesai, baru beliau hijrah bersama dengan Abu Bakar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa kunu ma'as shodiqin. Kemudian orang yang jujur yang kedua, tadi yang adalah Abu Bakar. Ya, orang jujur yang kedua adalah siapa? Adalah Abu Bakar. Nah, ini disebut sebagai As-Siddiq itu ada sebabnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq itu bukan nama. As-Siddiq itu sebutan, gelar. Ya, sebutan ataupun gelar. Jadi bukan namanya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu ada gelar. Kenapa? Karena ada sejarahnya. Nah, jadi di pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan, dalam istilah bahasa Arab, orang yang jujur disebut dengan shodiq. Kalau sangat jujur, super jujur disebut dengan siddiq. Jadi kalau ada orang diberikan gelar as-siddiq, itu berarti teramat jujur. Itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah diangkat atau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang dalam waktu berapa hari? Satu malam, ya, satu malam. Kalau patokannya akal, ya nggak jadi. Makanya agama itu patokannya apa? Iman. Yang penting pokoknya kalau Allah sudah mengatakan A, ya sudah. Kalau akal nggak bisa menjangkau, bukan berarti itu nggak benar, bukan berarti itu bohong, bukan berarti itu dusta. Dan ini terjadi hadirin, benar saja, ya benar saja. Ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, ya ini dijadikan sebagai bahan ejekan, sebagai bahan bulian untuk mengejek Rasulullah, untuk membuli Rasulullah. Ya, lihat itu, ya berarti benar selama ini omongan kita dia itu dusta, ngarang-ngarang. Kita nggak mungkin satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Kok bisa cuma satu malam? Ini kan jelas, ini orang ngawur, ngarang-ngarang cerita Bruce dan segala macam. Ini kata siapa? Kata orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sebagian orang yang sebelumnya ada simpati kepada Islam langsung lari. Oh, ternyata benar kata orang-orang Quraisy. Ya, Muhammad itu tukang. Tadinya sudah simpati, keluar lagi, lari lagi, nggak jadi simpati. Ya, semua orang nggak ada yang percaya. Semuanya, ya, semua orang tidak ada yang percaya. Ya, kecuali satu. Ya, sahabat beliau tercinta siapa? Abu Bakar. Jadi diceritakan dalam Al-Mustadrak, ya. Diceritakan setelah peristiwa tersebut, ya, tidak ada satu orang pun yang percaya. Tidak ada satu orang. Ya, maka peristiwa ini dijadikan sebagai senjata oleh orang-orang Quraisy untuk menghasut Abu Bakar. Karena mereka tahu, orang Quraisy tahu, kafir Quraisy tahu bahwasanya Abu Bakar ini sangat dekat dengan Rasulullah. Orang yang laki-laki pertama kali yang beriman kepada Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kan ada laki-laki pertama, wanita pertama, anak-anak yang pertama. Kalau perempuan pertama tentu istri beliau. Kalau dari golongan laki orang dewasa, Abu Bakar. Kalau dari golongan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Itu baik. Dia orang pertama. Maka digunakan kisah ini sebagai senjata untuk menghasut Abu Bakar. Tujuannya jelas, agar Abu Bakar ragu. Ya, yang tadinya simpatik menjadi ragu. Maka datanglah kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Diceritakan, nah ini koncomu, ya temanmu ini apa? Orang-orang cerita, masa dia bilang habis apa? Habis melakukan perjalanan dari sini ke sini dan ke sini, masa satu malam bisa kembali? Ini kan ngawur, ini kan ngedabrus.
Ya, kata siapa? Kata-kata orang kafir Quraisy. Apa kata Abu Bakar? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya luar biasa Pak ya. Kata beliau, la in qala dzalika laqad shadaq. Ya, kalau memang benar Muhammad mengatakan demikian, laqad shadaq, yang memang benar. Berarti dia berkata jujur. Ya. La in qala dzalika, kalau dia memang ceritanya seperti itu, laqad shadaq, sungguh dia berkata benar. Orang-orang kafir itu apa? Loh, ya, fata'ajjabu, mereka heran. Ya, qalu aw tusaddiquhu annahu dhahaba laila ila baitil maqdis wa ada qabla an yusbih. Ya, kata orang-orang Quraisy, wahai Abu Bakar, masa Anda percaya dengan ceritanya yang hanya dalam satu malam ke Baitul Maqdis, kemudian balik lagi ke sekarang, ya, dalam satu malam sebelum datang waktu subuh? Ini kan nggak mungkin. Secara akal, kamu nggak mampu, ya. Kalau bicara agama pakai akal ya sulit. Agama itu landasannya iman, makanya iman itu patokannya bukan akal tapi hati, ya, adalah hati. Sampai seperti itu, Pak. Orang-orang kafir itu mencoba untuk menghasut siapa? Abu Bakar. Kemudian jawab sama-sama. Jadi setelah orang kafir mencoba untuk kembali menyerang dalam tanda kutip Abu Bakar, kok Anda percaya? Ini kan tidak mungkin, secara akal tidak mungkin dalam satu malam mondar mandir ke Baitul Maqdis kembali lagi, ini tidak mungkin. Kata Abu Bakar bagaimana? Kata beliau, ini luar biasa hadirin. Wa ma yu'ajjibukum min dzalik, kenapa kok kalian heran? Kata siapa? Abu Bakar. Fa wallahi, demi Allah, pakai sumpah. Pakai sumpah. Sumpah itu fungsinya untuk menekankan, menegaskan. Fa wallahi inni la usaddiquhu. Nah, ada dua lagi, ada tiga Pak. Sumpah, ini, la. Nah, ini kalau bahasa Arab Pak ya. Kalau bahasa Arab itu ini itu fungsinya untuk penegasan, la itu juga penegasan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh akan aku tambah ada la-nya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak boleh Pak ya. Setelah kata sangat sekali kan nggak boleh Pak ya. Ini kalau dalam bahasa Arab ini banyak sekali Pak. Rumah ini sangat bersih sekali. Kan kalau terlalu banyak kan nggak boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab benar. Wallahi, penekanan yang pertama. Ini sesungguhnya saya la usaddiqu, benar-benar percaya. Demi Allah, sesungguhnya benar-benar. Ya. Tiga Pak penekanannya. Artinya di sini Abu Bakar ingin menegaskan bahwasanya beliau sedikit pun tidak ragu. Sedikit pun Pak. Pakai sumpah, sesungguhnya benar-benar. Tiga penekanan di sini. Ya, ada tiga penekanan. Demi Allah, sesungguhnya saya benar-benar percaya dengan Muhammad SAW. La usaddiquhu bima huwa ab'adu min dzalik. Bahkan saya percaya dengan berita yang lebih besar dari itu. Jadi kalau ada yang lebih aneh, ya menurut akal kita ya, bukan menurut versi agama. Kalau versi agama yang nggak ada yang aneh. Kalau seandainya ada yang lebih ajaib, ada yang lebih menakjubkan dari apa yang disampaikan tadi, ya, Abu dan usaddiqu fi ma khabaris sama fi ghadwatin aw rahatin. Sungguh saya percaya walaupun beritanya lebih jauh dari itu, lebih aneh dari itu, lebih dahsyat dari itu. Kalau cuma kembali ke sana sendiri, saya percaya. Bahkan yang lebih dari itu saya percaya. Kata beliau, usaddiquhu, saya yakin, percaya dengan beliau fi khabaris sama, tentang kabar dari langit, ya, bersama fi ghadwatin aw rahatin, yang datang di pagi ataupun sore. Itu Pak. Ya, ini kejujuran iman siapa? Abu Bakar, sehingga Pak, yang menjadikan beliau digelari dengan as-siddiq, orang yang sangat jujur. Kenapa? Karena imannya
ya iman yang sangat jujur, sangat yakin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun akalnya nggak bisa dicerna, nggak bisa mencerna pakai akal, tapi beliau menggunakan iman yang menggunakan. Maka hal inilah yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat Abu Bakar ya dijadikan oleh para dibuat kesimpulan bahwasanya setelah Rasulullah SAW penggantinya adalah Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar pernah berseteru dengan Umar. Rasulullah bela siapa? Bela siapa? Bela Abu Bakar. Dikatakan kepada Umar, wahai Umar, dulu waktu saya awal-awal dakwah, ya saya menyampaikan ayat-ayat suci, saya menyampaikan kabar-kabar ini dan itu. Kalian semua nggak ada yang percaya kecuali satu orang, siapa? Abu Bakar. Jadi Rasulullah bela siapa? Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa kunu ma'as shadiqin. Jadi kita diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini kebersamaan berarti secara maknawi. Kemudian makna yang kedua berarti kebersamaan secara hakiki. Yaitu siapa? Ya orang sekitar kita. Ya Pak ya, teman ngaji. Ya, teman ngaji. Ya. Kemudian apa? Teman organisasi. Ya, teman sekantor. Allah perintahkan kita ya kalau gaul sama orang yang jujur saja. Ya, sama orang-orang yang jujur, ya relasi kita, relasi dan segala macam hendaknya bermuamalah dengan orang-orang yang jujur. Karena jelas, ya kalau orang-orang yang jujur itu, ya tidak akan pernah mengkhianati kita, ya, tidak akan pernah berkhianat kepada mereka, tidak akan pernah curang. Ya. Tapi kalau teman yang walaupun namanya teman, tapi kalau dia nggak jujur, tidak menutup kemungkinan kita akan ditipu, kita akan diperlakukan dengan tidak baik. Makanya Allah perintahkan kepada kita, hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang sekitar kita hendaknya adalah orang-orang yang jujur. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah biar Pak ya. Sebenarnya mau tak sampai sedikit lagi teman sudah biar sudah waktu masuk bisa kita cukupkan dulu. Nanti ini yang kedua dari Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang pertama ayat Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Cukup Pak ya? Cukup ya. Kalau nggak ada ya sudah Pak ya. Kita sudahi pembahasan kita. Soalnya nanti masih ada satu ayat lagi, ya. Masih ada satu ayat lagi yang akan kita bahas sebelum masuk ke hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, jadi Pak ya, dua tadi, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Bersama di sini ya maknanya secara maknawi, secara maknawi berarti kita mencontoh karakteristik dan sifat-sifat orang yang jujur seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar, seperti sahabat-sahabat yang lain yang dikenal dengan kejujuran. Yang kedua, kebersamaan maknanya sih kebersamaan secara lingkungan kita, pergaulan kita, ya muamalah kita. Allah perintahkan kita hendaknya kita ya bersama dengan orang-orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Dia bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon. Ya. Wa kunu ma'as shadiqin. Ini redaksinya perintah. Ya. Redaksinya adalah perintah. Wa kunu. Ya. Ini kalau kita belajar bahasa Arab namanya fi'il amr. Kana yakunu kunu. Hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi ini perintah. Ya. Perintah. Jadi kalau kita laksanakan tadi nih masuk ke dalam ayat yang pertama tadi.
takwa. Takwa itu kan apa? Menjalankan perintah Allah. Jadi Allah berkata, wa kunu ma'as shodiqin, hendaknya kalian bersama dengan orang yang sabar. Ini perintah. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya harus kita laksanakan. Ini kan sikap orang-orang yang beriman kan gitu kan. Ya, salah satu ayat apa saya lupa. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khitab titah dari Allah Subhanahu wa taala, sikap orang yang beriman apa? Sami'na wa ta'na. Dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Ini sikap orang-orang yang beriman. Ya. Terkait dengan wajib ataupun sunnah, ini kan konsekuensi saja kan. Kalau wajib, ya konsekuensinya ditinggalkan dosa. Kalau sunnah, konsekuensinya kalau ditinggalkan enggak dosa. Tapi secara asal, kalau ada perintah, orang beriman sikapnya yang harus melaksanakan. Ini sikap orang yang beriman. Ya, makanya kalau di zaman Nabi kan nggak pernah dibedakan tuh Pak. Ya, ini sunnah atau wajib. Selama mereka mampu mereka aman. Selama mereka mampu mereka aman. Ini sikap orang-orang yang sami'na. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Baik, cukup. Cukup Pak ya. Kalau cukup kita sudahi dengan membaca doa. Qur'anul Majlis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.